Halo Sinegrip, balik lagi sama gue Rashid Hari di konten rekomendasi film streaming yang akhirnya udah sampai volume berapa nih? Volume 5 ternyata. Gue kira udah banyak, ternyata baru 5 ya. Ya baru 5 karena kita bikin ini nggak rutin ya, nggak rutin tiap bulan ada gitu. Cuman kalau misalkan lagi bolong-bolong kontennya. Tapi intinya udah sampai volume 5 ya. Dan ini adalah untuk pertama kalinya konten ini ada di bulan puasa, bulan Ramadan. Dan gua rasa ini sih konten yang pas ya buat bulan puasa. Soalnya rekomendasi film itu kan bisa ngebantu lu buat ngabisin waktu nungguin buka puasa, ngabuburit atau nungguin sahur gitu. Walaupun udah masuk pertengahan ya, agak telat sebenarnya nih. Idealnya tuh ngasih gua rekomendasi seperti ini tuh pas di awal bulan gitu kan. Tapi ya sudahlah, tidak apa-apa daripada nggak ada sama sekali ya kan. Dan kayak yang udah bisa lu lihat dari judulnya, jenis film yang mau gue bahas kali ini adalah jenis film kesukaan para netizen Indonesia nih. Apalagi kalau bukan film yang nge-twist gitu. Nah, kan sekarang ada anggapan tuh ya, kalau film yang bagus itu harus ada twistnya. Kalau nggak ada twistnya itu predictable, jelek gitu. Aduh, gue sebenarnya nggak setuju, sangat-sangat nggak setuju sama anggapan itu sih. Nggak semua film itu harus punya twist untuk bisa bagus, dan nggak semua film yang tanpa twist itu jelek, dan nggak semua film yang bisa lo tebak itu jelek. Film itu bukan kuis, bukan berarti film itu harus nggak bisa lo tebak. Tapi tetap harus gue akuin twist yang bagus nih, twist yang oke itu emang menambah daya tarik sebuah film gitu. Bukan berarti harus ada, tapi kalau misalkan ada dan bagus, ya emang nambah nilai hiburannya. Tapi yang gue bahas kali ini bukan film nge-twist biasa aja. Karena pertama, kayak rekomendasi film streaming biasanya ya, gue cuman fokus di satu OTT aja, film yang ada di salah satu layanan streaming. Dan kali ini adalah gilirannya Netflix, alias salah satu layanan streaming paling populer. Ini bukan iklan, faktanya memang kayak gitu. Dan yang kedua adalah gue khusus mention film yang termasuk underrated gitu. Kenapa underrated? Soalnya kan kalau ada video atau artikel gitu yang ngomongin soal film-film nge-twist ya, yang keluar kan itu-itu aja. Paling Psycho gitu, terus apa sih The Sixth Sense, atau kalau mau rada beda tuh yang keluar biasanya The Game-nya Michael Douglas, atau Frailty, Bill Paxton. Jadi kayak ya udah, kayak udah bukan rekomendasi lagi karena orang udah tahu, oh ya akan direkomendasikan sama artikel atau video ini adalah film ABCD, ya udah bakal jadi rekomendasi lagi. So kali ini gue mau nyoba sesuatu yang berbeda. Dan walaupun ini ngomongin soal twist ya, tapi gue gak akan nge-reveal twistnya apa, gue gak akan spoiler, don't worry. Jadi lu bisa nonton video ini dengan tenang, bisa nonton dapat rekomendasi tanpa harus kena bocoran twistnya kayak gimana. Dan seperti biasa, list ini gue susun berdasarkan abjad ya, bukan berdasarkan kualitas, ranking, or whatever, cuman berdasarkan urutan abjad aja. Tapi sebelum gue mulai listnya, seperti biasa gue mau ngucapin makasih dulu buat teman-teman yang masih setia join membership Sinegrip, terutama di tier Besti dan La Familia, yang bisa kalian lihat manusia-manusianya siapa aja di sini. Jadi buat yang pengen mendapatkan benefit sama seperti mereka, nama dan fotonya dipasang di sini, jadi silahkan joinlah di tier Besti dan La Familia juga. Oke, kalau gitu langsung aja kita mulai listnya. Di pertama ini ada sebuah thriller psikologis yang bercampur sama courtroom drama, asalnya dari Argentina, yang judulnya adalah The Crimes That Bind. Mungkin udah itu ya, lu yang udah familiar sama film-film Argentina tuh pasti tahu kalau film-film dari sana emang lumayan sering ngasih twist, ngasih misteri yang menarik. Dan di sini kita bakal diajak ngikutin persidangan sebuah kasus. Tersangkanya itu namanya adalah Daniel, yang dituduh berusaha ngebunuh mantan istrinya, Marcella. Tapi fokus utamanya ini bukan ke Daniel itu, melainkan ke Cecilia, ibunya, yang yakin kalau si anak ini gak bersalah dan mati-matian ngebelain Daniel di persidangan. Satu yang gue suka dari twist ini adalah karena twistnya itu gak asal bikin terkejut, gak asal bikin shocking, gak cuman sebatas ada buat bikin penontonnya berteriak what the fuck gitu. Tapi twist di film ini dimasukin buat nambah bobot emosi di ceritanya. Next ada Eli, yang kalau di permukaan emang kelihatan kayak itu ya, kayak horor rumah hantu biasa. Dan emang sih treatment dari si sutradara ini sebenarnya nggak terlalu baru, terlalu banyak ngandelin jump scare, tapi overall masih solid. Masih sebuah horor yang well made, actingnya oke, dan walaupun jump scare-nya banyak, atmosfernya tuh juga lumayan kebangun. Ceritanya adalah tentang seorang bocah yang seperti judul filmnya bernama Eli, di mana dia itu harus tinggal di sebuah medical facility gitu, sebuah tempat perawatan buat nyembuhin penyakit autoimun langka yang dia derita. Nah, di tempat tinggal barunya itulah
mulai ngalamin banyak peristiwa aneh. Ya ini twistnya mungkin apa ya, nggak terlalu baru untuk ukuran film-film bertema demikian. Gue nggak akan elaborasi lebih jauh demikiannya itu apa karena nanti jadi spoiler. Jadi kalau misalkan lu udah sering nonton horor-horor demikian itu, lu mungkin udah bisa menebak twistnya seperti apa. Tapi buat gue ini tetap sebuah twist yang menarik. Berikutnya ada film judulnya His House. Dan ini kayaknya udah sering gue mention ya, udah sering gue bahas, sering gue rekomendasiin. Mau itu di Cinecrip atau dulu di Cinelist, gue udah sering ngebahas soal His House. Karena emang bagus, karena emang ini horor yang gue suka banget dan super underrated. Orang tuh masih jarang ngomongin ini, bahkan setelah bertahun-tahun gitu. Ini rilis kalau gak salah pas pandemi gitu, 2020 seingat gue, correct me if I'm wrong. Dan di saat film-film terutama horor ya, horor thriller yang rilis di masa pandemi itu biasanya rame, viral. Ini enggak loh. Gue nggak tahu ya. Mungkin karena approach-nya itu kurang mainstream kali ya, kurang komersil gitu, agak slow burn, nggak banyak menampakkan walaupun tetap banyak jump scare juga sebenarnya. Tapi overall kan temponya agak lambat, lebih fokus ke penggalian cerita, drama, pemainnya juga nggak terkenal gitu. Mungkin karena itu nggak ada penampakan jebret-jebret gitu ya. Mungkin karena itu filmnya nggak ya underrated lah itu tadi. Tapi justru di situ bagusnya, pendekatan yang beda itu bikin His House buat gue tuh menonjol di saat banyak horor ya udah horor rumah hantu gitu ya, cuman gitu-gitu aja. Ceritanya adalah tentang sepasang pengungsi, suami istri pengungsi yang kabur dari tanah air mereka di Sudan yang pada saat itu lagi perang dan mereka tuh harus struggle memulai kehidupan baru di Inggris. Dan di tengah proses adaptasi itu, pasangan ini nemuin banyak hal gak beres di rumah baru mereka. Ya pokoknya lu tonton, gue gak mau bahas lebih lanjut. Udah sering rekomendasiin ini, lu tonton. Bersabarlah sama temponya yang agak slow, nikmati ceritanya, nikmati dramanya. Karena di saat lu menyerap dramanya, pada saat nanti twistnya keluar, itu efek emosinya lebih kerasa. Berikutnya ada film yang buat gue tuh lumayan ambisius dalam menggabungkan genre di sini, yaitu ada In the Shadow of the Moon. Ini adalah crime, mystery, thriller juga dan ada sedikit bumbu science fiction di sini. Jadi banyak mix and match genre. Ngambil latar era 80-an sampai 90-an. Alurnya itu fokus ke penyelidikan seorang detektif yang terobsesi buat nangkep pelaku pembunuhan berantai yang beraksi tiap 9 tahun sekali. Itu lumayan unik dari situ, dan penyelidikan si detektif selalu nemu jalan buntu karena aksi si pembunuh itu nggak bisa dijelasin sama logika. Gimana maksudnya nggak bisa dijelasin sama logika? Ya lo tonton sendiri. Oke, terakhir ini ada sebuah drama horor. Gue bilang drama horor karena approach-nya banyak condong ke drama ya. Horornya ada tapi lebih kental dramanya sih. Judulnya adalah Lavender. Alurnya tuh mengisahkan tentang perempuan bernama Jane yang hilang ingatan, amnesia dia tuh, dan di tengah usahanya buat ngembaliin ingatan dia lagi, Jane memilih buat pulang ke rumah masa kecilnya. Berharap dia di situ bisa ngelihat hal-hal yang familiar, tapi masalahnya di tempat itu juga pernah terjadi trauma yang bikin Jane itu terguncang gitu. Karena di situ keluarga dia pada saat Jane masih kecil tuh tewas dibantai. Dan disitulah Jane mulai dihantui sama berbagai rahasia dari masa lalu dia. Ya secara kualitas ini sebenarnya sekali lagi ya nggak spesial sebenarnya. Tetap oke, tetap solid tapi nggak bagus-bagus amat. Tapi misalkan lu butuh tontonan untuk santai, untuk nungguin buka gitu, nungguin sahur yang fun, ya nggak fun juga sih sebenarnya, yang solid lah, yang nggak jelek gitu, dan kemudian ada twist yang lumayan unexpected, Lavender ini cocok buat lo tonton. Oke, kalau begitu itu tadi rekomendasi 5 film underrated yang ada di Netflix yang paling nge-twist ya. Kalau misalkan lu punya yang sama, rekomendasi-rekomendasi yang lain, silakan tulisin di kolom komentar. Film nge-twist apapun, film underrated ada di OTT mana gitu, bebas. Pokoknya lu tulisin. Ya ini mumpung ada ngabuburit, mumpung ada nunggu sahur, kita bisa lah saling berbagi rekomendasi film gitu. Oke, jadi silakan tulisin di komentar. Seperti biasa gue ingetin jangan lupa like video ini, subscribe Cinecrip, dan buat teman-teman yang masih kepengen ngebantu kami dengan ngasih donasi seikhlasnya, as always ada berbagai cara, ada super thanks, ada Saweria, ada juga join membership sesuai dengan tier pilihan kalian masing-masing. Oke, kalau gitu gue Rashid Haris, sampai ketemu di rekomendasi film berikutnya.